membahas tentang resahnya masyarakat Bandar Tinggi akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Sebelum ke intinya, kita harus mengetahui apa latar belakang mengapa saya mengambil kasus ini. Latar belakang urgensi dari kasus yang saya ambil ini karena jalan yang ada di Bandar Tinggi Kabupaten Simalungun sudah rusak hampir belasan tahun lamanya dan masih belum ada tindakan yang pasti apakah ini akan diperbaiki atau tidak. Selain itu, dengan mengambil kasus ini, saya akan mencari tahu apakah ada tindakan dari pemerintah untuk jalan yang rusak ini. Pertama, saya akan membahas apa pengertian jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 mengatakan bahwa jalan merupakan suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang. Dengan kata lain, jalan merupakan prasarana yang sangat penting bagi masyarakat. Jalanan rusak merupakan keadaan di mana keadaan struktural fungsionalnya sudah tidak mampu memberikan pelayanan optimal terhadap lalu lintas yang melintasi jalanan tersebut, sehingga harus segera diperbaiki karena bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ini merupakan artikel yang membahas protes warga terhadap kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol yang dikerjakan PT Waskita Karya. Protes ini dilakukan pada tanggal 24 Februari tahun 2020, di mana warga memasang portal sebagai protes terhadap kontraktor pelaksanaan pembangunan jalan tol itu. Selain di Bandar Tinggi, ternyata ada beberapa titik di Kabupaten Simalungun yang memiliki jalan rusak. Ada tanggapan dari pemerintah akan memperbaiki jalan rusak provinsi yang berada di Simalungun. Namun, bagaimana jalan rusak yang berada di desa-desa, yang dimana jalan yang ada merupakan salah satu akses mencari nafkah? Berikut wawancara saya dengan salah satu pengguna jalan. Ya kalau pendapatnya ditanya, ya pasti ibu keberatan lah ya. Namanya jalannya rusak banget, pasti ibu keberatan lah punya jalan yang kayak gini. Ya terganggu banget lah, nah namanya jalannya terlalu rusak. Ini susah tahu kalau udah terlalu rusak gini. Kita kadang selisihan aja hampir mau jatuh. Udah lama loh, dari ibu pindah kemari mungkin ada sekitar 10 atau 12 tahunan gitu. Dari ibu pindah kemari jalannya memang udah rusak. Udah pernah sampai demo-demo juga. Waktu itu kami demo sampai nyetop-nyetop truk yang lewat-lewat gitu biar nggak ada akses untuk masuk, keberatan karena jalannya terlalu rusak. Selain cuman kita yang warga-warga, banyak juga itu truk-truk bawa sawit yang masuk kan. Kita udah pernah sampai demo, nggak cuman lewat surat, lewat tindakan juga udah. Kalau dampak yang pasti dirasakan setiap hari, makan waktu nomor satu. Kita untuk menempuh perjalanan sebenarnya dari sini ke Simpang, kalau jalannya ini bagus, kita bisa tempuh dalam waktu 10 menit. Cuman karena jalan kita kayak gini, kadang kita butuh waktu 2 kali lipat, sampai 20 menit atau 25 menit baru nyampe ke Simpang. Udah gitu, bahaya yang kedua itu, kalau kita lagi selisihan itu, suka hampir gesekan gitu sama yang seberang sana. Harapan terbesar ya semoga secepatnya bisa diperbaiki, pasti itu harapannya. Jalan rusak yang berada di Bandar Tinggi Kabupaten Simalungun sudah mengalami kerusakan kurang lebih belasan tahun lamanya. Masih belum ada perbaikan hingga sekarang. Jalan ini merupakan jalan satu-satunya masyarakat untuk membeli keperluan ke kota kecil Indrapura, Kabupaten Batubara. Hal ini membuat keresahan masyarakat karena jarak tempuh yang seharusnya bisa dilalui 10 menit menjadi 2 kali lipat karena jalan yang begitu rusak. Selain memakan waktu, jalan rusak ini juga beberapa kali memakan korban dari yang luka-luka hingga meninggal dunia. Salah satunya narasumber saya mengatakan kecelakaan ini terjadi karena korban menghindari lubang tetapi tidak tahu di depannya ada truk. Akhirnya korban tertabrak truk yang ada di depannya. Sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda rambu kalau jalan itu rusak.
Menurut Sarjano Suekanto, bahwa faktor-faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan. Oleh karena itu, setiap pengguna jalan raya harus memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah. Ada beberapa pasal mengenai sanksi yang akan diperoleh pemerintah bila mengabaikan jalan rusak. Sesuai pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pertama, apabila karena kondisi cuaca atau kendala anggaran, pemerintah wajib memberi tanda kepada para pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati. Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenang pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 yang menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan atau kerusakan kendaraan dipidana kurang lebih 6 bulan atau denda maksimal 12 juta. Jika sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana menjadi 5 tahun dan denda paling banyak itu 120 juta. Terdapat upaya pemerintah dalam menanggapi jalan rusak yang berada di Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun. Bupati Simalungun, Marharowan Bolon, membuat program bertema Jumat Barokah Pangulu, di mana dilaksanakannya gotong royong bersama dengan masyarakat untuk melakukan penimbunan batu petron ke jalan yang sudah rusak parah. Berikut metode pelaksanaan yang saya lakukan terkait mata kuliah metode penelitian kualitatif. Kesimpulannya adalah, jalan rusak di Bandar Tinggi Kabupaten Simalungun membuat masyarakat menjadi resah karena sudah belasan tahun masih belum ada perbaikan sama sekali. Banyak dampak negatif yang dirasakan selain lingkungan menjadi rusak. Jalan rusak juga membahayakan pengguna jalan karena sering hampir nyenggol pengendara lain. Harapan besar warga adalah semoga segera ada perbaikan jalan. Menurut saya, harus ada tindakan tegas dari pemerintah terkait jalan rusak ini agar tidak merugikan baik pemerintah maupun masyarakat.